suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku mau sembah Kau, ku mau puji Kau dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Oh, ya Allahku, ya Tuhanku. Shalom, selamat pagi jemaat GSKI Betani Surabaya, Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citralen, Yobel, Veteran, Juanda, Gunung Sari, dan cabang-cabangnya yang saya kasihi. Hari ini, hari Minggu 12 Juli, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala kita, Pendeta Aswin Tanusaputra, yang memberikan kepercayaan dan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan buat saudara kekasih yang ada di Surabaya. Saya percaya Tuhan punya message, Tuhan punya firman, Tuhan punya rencana untuk menguatkan saudara dan saya pada hari ini. Oleh sebab itu saya memberikan judul khotbahnya, Aku Tahu Allah Bekerja. Taruh tangan saudara di dada sambil ucapkan dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Aku tahu Allah bekerja. Katakan amin. Dan teks kita yang akan kita baca adalah ayat yang paling terkenal nomor 2 di dalam seluruh Alkitab. Pak,
Berarti ada ayat yang paling terkenal dong, nomor 1. Ya, memang ada ayat yang paling terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan kita semua hafal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, supaya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Itu adalah ayat yang paling terkenal dan harus kita hafal. Tetapi ayat kedua yang paling terkenal di dalam seluruh Alkitab, yang paling banyak dipercayai, didoakan, dipuasai, dihafalkan, dikuot, diucapkan adalah Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Dan saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, mungkin ada yang di ruang tamu saudara, mungkin ada di ruang tidur saudara, tolong singkirkan kopinya, snacknya, makannya, kita mau konsentrasi, bangkit berdiri kalau bisa, dimanapun saudara berada, kita mau menghormati pembacaan firman Tuhan ini, dan kita mau ganti kata kita menjadi kata aku. Ya, bangkit berdiri bersama-sama, taruh tangan saudara di dada, kita ucapkan dengan suara yang keras, sebab iman itu timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Bersama-sama, 1, 2, 3. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia, yaitu bagi aku yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami bisa beribadah secara online. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, bahwa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Dan hamba berdoa ya Tuhan, bahwa pada hari ini, bahwa firman-Mu akan menjamah setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Dan firman Tuhan akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan menguatkan iman mereka, sehingga mereka semua dan kami semua bisa semakin jatuh cinta dan semakin percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik, dan terlebih lagi kami bisa yakin dan tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau saya baca Roma 8 ayat 28 ini supaya lebih jelas di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, bunyinya demikian. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Berapa banyak di antara kita yang mengasihi Tuhan? Coba lambaikan tangan saudara. Saya tidak bisa melihat saudara, tetapi Tuhan melihat saudara jika saudara melambaikan tangan dan berkata saudara mengasihi Tuhan. Dan kalau saudara mengasihi Tuhan, ayat ini, janji ini buat saudara yang mencintai Yesus Kristus, bahwa kita bisa yakin dan tahu Allah itu mengatur segala hal untuk menghasilkan yang baik, untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalau saya baca di dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, berbunyi demikian, sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, perhatikan, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami, yang kita hadapi, supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilihnya sesuai dengan rencananya. Katakan sekali lagi, amin.
Memang ayat ini sulit untuk kita percayai. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, kalau Allah itu turut bekerja, Allah mengatur segala hal, bahwa Allah itu mengatur semua yang kita alami dan hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Apakah ini benar? Bukankah di dalam lembah COVID-19 ini begitu banyak pandemi, bencana, mara bahaya terjadi. Banyak orang ketakutan, kekhawatiran. Seakan-akan Allah diam. Seakan-akan Tuhan itu kok diam, tidak mendengar doa kami. Di mana Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukan berarti saudara saja yang punya keraguan, kadang-kadang kebimbangan dan kekhawatiran. Saya pun sama bergumul. Kadang-kadang di mana Allah kekristenan ini yang membiarkan gereja harus tutup, banyak rencana batal, dan banyak orang yang meninggal dan mengalami masalah ekonomi. Bahkan di tempat saya, saudaraku, di Australia, bahkan sudah diumumkan kami mengalami resesi ekonomi pertama di dalam 3 dekade terakhir ini. Ya, bahwa pengangguran itu tingkat tertinggi selama 20 tahun ini. Itu pun karena ada job keeper sampai bulan September. Kalau uang pemerintah sudah habis, mungkin kita akan seperti Amerika, double digit. Di Amerika ada 44 juta orang pengangguran. Ya, semua orang takut. Saudaraku, bahkan Perdana Menteri kami sudah memberikan signal bahwa Australia punya border akan ditutup sampai pertengahan tahun 2021. Kita hidup di dalam zaman seperti ini. Saya pun tidak mengerti kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Tetapi saya percaya dan saya mau menguatkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat GSKI Bethany Surabaya, supaya sekalipun seakan-akan kita tidak melihat tanda, kita tidak mengerti, kita tidak menerima satu bukti, kita harus percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam negara kita, dimanapun kita tinggal, untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Memang ini sulit untuk kita mengerti. Dan saya suka apa yang Paulus coba sampaikan kepada gerejanya di Efesus. Paulus berkata bahwa aku punya tugas untuk menyampaikan Injil, ya. Aku punya tugas untuk menyampaikan tentang kekayaan Kristus yang tidak terduga. Ya, memang kekayaan di dalam Kristus Yesus itu tidak bisa kita ukur dengan pikiran kita. Dan kemudian dia melanjutkannya di dalam ayat yang ke-9 dari Efesus pasal 3, bahwa dia punya tugas untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, kalau saya jelaskan, kita tahu bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Allah, yaitu penyelenggaraan rahasia, dan Paulus punya tugas untuk menyatakan apa itu penyelenggaraan rahasia. Ya, mungkin untuk lebih jelas ayat ini kita mengerti, saya baca di dalam bahasa Inggris New King James Version, dikatakan, and to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Jadi Tuhan kita menciptakan segala sesuatu melalui Kristus Yesus, kita tahu. Dan tetapi ada sesuatu yang tersembunyi sejak permulaan abad, dan Paulus punya tugas supaya semua orang bisa melihat fellowship of the mystery. Satu persekutuan dengan misterinya Tuhan yang kita tidak mengerti ini. Ya, mungkin juga saudara berkata, Pak, sulit saya untuk mengerti. Kita baca di dalam terjemahan The Message, ya, bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian. And so here I am,
preaching and writing about things that are way over my head, the inexhaustible riches and generosity of Christ. Jadi Paulus berkata, disinilah saya berkhotbah tentang sesuatu yang sulit dimengerti oleh otak saya, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Dan kemudian dia berkata, my task is to bring out in the open and to make plain what God, Tuhan, who created all things in the first place. Jadi tugas saya untuk membuka kepada saudara secara jelas Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saudara perhatikan statement ini, has been doing in secret and behind the scenes all along. Jadi ternyata Tuhan itu melakukannya secara rahasia dan di belakang layar. Jadi poin saya yang pertama untuk saudara jemaat GSKI Bethany Surabaya adalah Allah bekerja di belakang layar buat engkau. Ya, my God is working behind the scene for you. Taruh tangan saudara di dada, ucapkan ini dengan suara yang kuat, katakan, aku percaya Allah bekerja di belakang layar buat saya. Jadi yang saya maksudkan adalah sekalipun engkau tidak melihat, sekalipun tidak ada tanda-tanda, sekalipun seakan-akan sorga itu tertutup, sekalipun saudara merasakan Tuhan tidak menjawab doa saudara, bukan berarti Tuhan itu diam. Bukan berarti Tuhan yang kita sembah itu di sorga lagi minum kopi, begitu, ongkang-ongkang kaki, tidak peduli sama doa saudara dan saya, memalingkan wajahnya. Bukan berarti Tuhan itu nganggur di sana. No. Berdasarkan ayat ini kita percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Ya, sekalipun kita tidak bisa melihatnya. Kenapa tidak bisa melihatnya? Karena dia bekerja di belakang layar. Ada satu fellowship of the mystery. Ada satu yang rahasia yang kita tidak tahu. Tetapi saudara dan saya perlu beriman dan percaya dia itu Tuhan yang baik. Segala hal dia itu baik. Dan kebaikannya itu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ya, memang kita tidak bisa mengerti apa kebaikan Tuhan. Kalau saudara tanya kepada saya hari ini, Pak, apa kebaikan yang bisa muncul dari pandemi virus corona ini? Saya juga sulit menjawab. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, sekalipun ada kesulitan dan kesukaran, Tuhan tidak diam. Dia bekerja di belakang layar. Ada satu rahasia yang dia siapkan. Dia bekerja secara aktif mendatangkan kebaikan buat saudara dan buat saya yang mengasihi dia. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saya suka Mazmur Daud yang paling terkenal nomor 3 di dalam seluruh kitab Mazmur. Mungkin saudara kaget loh, Pak. Ada yang paling terkenal. Tentunya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, aku tidak akan kekurangan. Dia senantiasa membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tuhan menuntun aku di tepi air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalannya yang kudus oleh karena namanya yang ajaib. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Immanuel, Tuhan beserta dengan aku. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menghiburkan aku. Aku percaya Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para musuh-musuhku. Sesungguhnya kebajikan, kemurahan, tanda ajaib, mujizat mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, yang percaya katakan amin. Itu Mazmur yang paling terkenal dan paling banyak di-quote dan didoakan di mana-mana, saudara. Dan tentu ada Mazmur kedua yang terkenal nomor 2 setelah Mazmur 23. Tentu adalah Mazmur 91. Khususnya di dalam hari-hari ini, gereja-gereja, banyak orang Kristen, bukan saja gereja, bahkan sinagoga orang Yahudi, mereka selalu bertemu, mereka membaca Mazmur 91, dan kami yang duduk diam di dalam naungan yang maha tinggi, yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata bahwa kubu pertahanan
Tuhanku adalah Tuhan Allah yang kupercayai. Sungguh dia akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung. Dia akan melepaskan aku dari penyakit sampar yang busuk. Aku tidak akan takut kepada kedahsyatan malam. Oh haleluya. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa aku. Malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Oh, sebab Tuhan yang memelihara. Bahkan Tuhan akan mengenyangkan aku dengan panjang umur. Kita semua hafal mendoakan Mazmur 91. Itu Mazmur yang paling terkenal nomor 2. Tetapi ada Mazmur yang paling terkenal nomor 3 di dalam semua kitab Mazmur. Kitab Mazmur apakah itu, saudaraku? Mazmur 121, yang mana saya mau saudara mengingatnya, melihatnya. I will lift up my eyes to the hill, where does my help come from? Oh, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Perhatikan statement yang ditulis di dalam Mazmur ini. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata amin. Saudara, saya mau saudara perhatikan, 3 kali disebutkan bahwa Tuhan kita tidak terlelap, dan tidak tertidur. Wow, yang dimaksudkan oleh Daud adalah bahwa dia adalah gembalamu yang baik. Dia menolong engkau, dia menjaga engkau, dia melindungi engkau keluar masukmu. Dan ketika dia melakukan semua pemeliharaannya, semua berkatnya, semua pertolongannya, semua yang dia kerjakan untuk menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dan Daud ngomong dia melakukannya itu tidak bisa tertidur. Bahwa dia tidak tertidur. Dan dia tidak tertidur 3 kali disebutkan. Oleh sebab itu saya mau menguatkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan yang kita sembah, dia tidak tidur. Dia bekerja di belakang layar. Secara rahasia, secara misteri, untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan buat saya. Katakan amin. Kalau saya diizinkan untuk memberikan contoh kepada saudara, saya bergumul contoh apa yang paling cocok untuk saya sampaikan. Saya digerakkan untuk memberikan contoh kepada saudara tentang seseorang yang bernama Hadasah. Pak, siapa Hadasah? Hadasah itu adalah Esther, saudara-saudara. Saya sudah lama tidak khotbah tentang Esther. Padahal dulu, pada waktu Pastor Tommy Tenney membuat satu buku Hadasah, One Night with the King. Dan kemudian Matthew Crouch, ya Presiden TBN, membuat filmnya. Dan ketika kami bertemu, saya minta semua jemaat waktu itu, mungkin sekitar 13 tahun yang lalu, untuk nonton film ini. Saya berbicara tentang kisah ini. Tetapi saya sekarang diingatkan kembali untuk bercerita lagi kepada saudara kitab Esther yang 10 pasal saja ditulis di dalam Alkitab kita. Kenapa saya pilih Esther ini? Karena kitab Esther ini satu-satunya kitab yang tidak ada nama Tuhan disebut di dalamnya. Nggak ada. Nggak ada kata doa disebut. Itu nggak ada. Jadi banyak orang bertanya, Pak, tidak ada kata Tuhan, kenapa kok kitab Esther ini bisa jadi Alkitab? Dan saya mau katakan kepada saudara, bukankah ini contoh yang paling baik? Seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan Tuhan diam, tetapi justru kita melihat ada tangan Tuhan, ada manifestasi Tuhan, ada perkara yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Esther dan Mordekai ini. Itu sebabnya saya berkata masih ada Tuhan, sekalipun banyak orang berkata tidak ada Tuhan, atau Tuhan diam. Makanya saya suka sekali ketika Bapak Gembala membuat satu program yang namanya Masih Ada Tuhan. Sekalipun saya jauh, saya masih mengikuti, saya masih mendengarkan rekan-rekan yang berkhotbah di Surabaya, di Masih Ada Tuhan.
Itu sangat menguatkan dan saya menganjurkan, saya mendorong jemaat GSKI Bethany, mari kita dengarkan program Masih Ada Tuhan yang ada di Instagram, di YouTube, ada di BFM, di Bethany FM, supaya kita diingatkan bahwa Tuhan itu tidak bisa tidur, dia aktif bekerja di belakang layar mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Kembali kepada kitab Esther. Pasal yang pertama kita tahu judulnya Ratu Wasti dibuang. Dan kita diperkenalkan oleh seorang Raja Ahasiweros yang menguasai kerajaan Media Persia, menguasai 127 bangsa dari Ethiopia sampai India. Seluruh dunia kita tahu sejarah ya dikuasai oleh raja ini, saudara-saudaraku. Bahkan ketika dia pamer kekayaannya ya, itu bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bukan 3 bulan, 180 hari. Saudara, luar biasa kayanya, perlengkapannya semua dari emas. Setelah itu selama 7 hari dia memberikan makan kepada semua orang di benteng Susan. Dan kemudian dia undang ratunya untuk datang. Ratunya tidak mau datang, dia tidak segan-segan menghukum dan membuang istrinya. Wow. Jadi di pasal yang pertama kita diperkenalkan oleh raja yang sukses, yang kaya, menguasai dunia. Dan dia adalah raja yang bengis, raja yang jahat, raja yang tidak segan-segan untuk membunuh, untuk menghukum saudara-saudara. Ya, di pasal yang kedua, saudaraku, saya suka karena raja ini tiba-tiba kangen gitu sama ratunya, dan kemudian diadakan kontes kecantikan yang pertama di dunia. Ya, dicari di 127 daerah, perawan, gadis yang cantik. Bayangkan kompetisinya 12 bulan disiapkan. Ya, toh. Nah, kita semua tahu, saudaraku, karena di pasal kedua ini tiba-tiba muncul ada anak Tuhan. Namanya adalah Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Dia diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekoya, Raja Yehuda. Maksudnya adalah dia adalah buangan, dia adalah tawanan, dia adalah orang Israel yang ikut kebuang. Dan pada waktu dia ikut kebuang itu, pada zaman Babilonia, dan tentu Babilonia itu dikalahkan oleh kerajaan Media Persia, ya. Dan di sini kita dikenalkan juga kepada tokoh yang lain, yaitu Hadassah, yang namanya adalah Esther, ya, anak saudara ayahnya. Jadi sebetulnya sepupu daripada Mordekai, tapi karena sudah yatim piatu sehingga diangkat anak, sehingga Mordekai itu menjadi ayah asuhnya. Dan kemudian kita semua tahu Esther itu ikut kompetisi ini, dan kemudian singkat cerita, dia yang dikasihi, dia yang dipilih, dia menjadi ratu. Wow, ratu dari kerajaan yang berkuasa di muka bumi ini. Ya, memang tidak ada kata Tuhan. Tetapi jangan bilang kepada saya bahwa Tuhan tidak ada. Justru ini menunjukkan adanya Tuhan, masih ada Tuhan. Orang yang datang dari minoritas, orang yang tidak punya ayah ibu, yatim piatu, statusnya buangan, tiba-tiba bisa jadi ratu. Bukankah ini adalah tangan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Bukankah kriteria Tuhan menolong, kriteria Tuhan memilih? Itu justru orang yang tidak bijak, justru bukan orang yang berpengaruh, bahkan orang yang tidak terpandang. Bukankah Alkitab berkata apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak terpandang, apa yang hina, apa yang tidak berarti, itulah yang dipilih oleh Allah. Jadi kisah ini menunjukkan justru yang tidak berarti, yang hina Tuhan pilih, Tuhan angkat. Bukankah Daud berkata peninggian itu datangnya bukan dari utara, dari selatan atau timur barat, datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu saya mau menguatkan jemaat GSKI Bethany Surabaya. Jika saudara merasa saudara orang yang kecil, minoritas, saudara hina, saudara dalam keadaan yang sukar, percayalah Tuhan bisa pilih saudara, sehingga engkau bukan lagi menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Supaya hidup saudara bukan lagi di bawah, tetapi di atas. Jalanmu menjadi naik, dan engkau akan keluar sebagai orang yang menang. Bukankah ini adalah satu bukti bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan bisa, dan Dia turut bekerja di belakang layar.
Memang namanya tidak disebut dalam kitab ini, tetapi pekerjaannya jelas, kekuasaannya itu jelas, sebab dia tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lama. Kita kembali kepada kisah ini, dan karena Mordekai itu sayang kepada Esther, anak asuhnya, jadi dia sering bolak-balik jaga di depan pintu istana. Suatu hari ketika dia jaga, dia mendengar bigtan dengan teres 2 sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu itu mau membunuh Raja Ahasiweros. Mordekai tahu dan kemudian menyampaikannya, dan perkara itu disampaikan oleh Esther. Ya toh, dan kemudian Alkitab berkata perkara itu diperiksa, ternyata betul 2 orang itu langsung dihukum mati. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sekalipun ditulis, tapi Mordekai nggak dapat apa-apa. Sekalipun itu dicatat, Mordekai nggak dapat kehormatan apa-apa. Jadi dari sini kita bisa belajar, jika saudara berkata, saya sudah menabur, saya sudah melayani, saya membaca firman, saya berdoa menjaga kekudusan, saya mengasihi Tuhan. Tapi kenapa kok tidak ada reward? Kenapa kok tidak ada hadiah? Dengar, Tuhan bukan Tuhan yang buta. Dia bukan Tuhan yang tuli, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tetaplah melakukan pekerjaan yang baik, tetaplah percaya, tetaplah setia kepada Tuhan. Sebab itu tercatat sekalipun tidak ada manifestasinya. Ya, nanti saya akan cerita dalam kisah selanjutnya. Pasal yang ketiga, tiba-tiba kita diperkenalkan kepada seorang tokoh yang lain, namanya Haman bin Hamedata, orang Agag. Dia keturunan Amalek. Dia sangat benci kepada orang Israel karena mereka ada musuh bebuyutan. Ya. Dan kemudian Haman ini diangkat paling tinggi dari semua pejabat, sehingga Raja Ahasiweros menyuruh bahwa semua orang harus sujud dan berlutut kepada Haman. Nah, persoalannya adalah Mordekai tidak mau berlutut dan tidak sujud kepada Haman. Haman marah. Kenapa Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud? Ini justru menunjukkan bahwa Mordekai adalah anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bukankah semua anak Tuhan itu tidak mau sujud kepada Allah lain? Makanya saudara baca di Pembuangan ada yang namanya Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar. Kita tahu ada yang namanya Daniel. Saudaraku tidak mau sujud atau berdoa kepada Raja Darius. Sebab bagi mereka hanya satu Tuhan yang harus disembah, Jehovah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka tidak akan sujud dan berlutut kepada Allah lain. Ini membuktikan bahwa Mordekai itu takut, cinta, mempertahankan ibadahnya kepada Tuhan. Ya, jadi Haman marah. Dan dia mau membasmi semua anak Tuhan orang Israel. Dan dia menuliskan surat dapat mandat daripada raja. Dan dikirim kepada wakil raja, setiap bupati yang menguasai daerah, setiap pembesar bangsa, tiap-tiap daerah. Perhatikan, menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Kenapa, saudara? Karena mereka ngomong dalam berbagai macam bahasa. 127, saudara-saudara. Wow. Dan surat itu bunyinya apa? Supaya dipunahkan, dibunuh, supaya dibinasakan semua orang Yahudi. Saudara perhatikan, dari yang muda sampai pada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga. Kejam, saudara. Ini genocide, ini pembunuhan semuanya dari bayi sampai yang paling tua. Jadi kalau saudara pergi ke Yad Vashem, World Holocaust Museum di Jerusalem, saya Januari lalu sempat ke sana lagi. Saudaraku, rasanya gimana? Betapa kejamnya Adolf Hitler itu. 6 juta orang Yahudi dibantai dalam concentration camp. Ya, muda, tua, laki-laki, perempuan. Jadi sebetulnya ide itu bukan dari Adolf Hitler. Itu sudah ada dalam zamannya Haman yang tertulis dalam Alkitab ini. Kejam sekali.
Itu sebabnya di pasal yang keempat, Mordekai menangis, melolong, berkabung. Bukan saja Mordekai di benteng Susan, tetapi Alkitab berkata ke tiap-tiap daerah kemana titah undang-undang raja sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi. Disertai puasa, ratap tangis, oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Memang tidak disebut kata Tuhan atau berdoa, tapi puasa ini adalah simbol bahwa mereka mencari Tuhan di tengah-tengah. Saudara bisa bayangkan di tengah-tengah undang-undang, saudara tahu saudara akan mati dan dibunuh semua keluarga saudara, satu bangsa. Saudara-saudara. Itu sebabnya Mordekai ngomong kepada Esther, Esther, engkau harus menghadap kepada baginda raja. Engkau harus minta tolong. Engkau harus tolong sebab engkau sendiri adalah orang Yahudi, orang Israel. Dan kemudian Esther ngomong semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan itu tahu bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas akan tetap hidup. Dan aku sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Dari sini kita tahu bahwa Raja Ahasiweros itu raja yang bengis, raja yang kejam, raja yang tidak segan-segan membunuh dan memberikan hukuman mati. Tidak peduli itu istrinya, itu ratunya, dan itu sudah dibuktikan Ratu Wasti menentang perintahnya, dibuat. Tetapi Esther, saya suka kata Esther. Esther berkata, berpuasalah untuk aku, jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, mereka cari Tuhan, mereka berpuasa. Mereka percaya masih ada Tuhan, sekalipun seakan-akan secara manusia undang-undang ini tidak bisa dibatalkan. Tidak ada jalan keluar, semuanya jalan buntu. Mereka adalah kaum minoritas, mereka tidak punya apa-apa, tidak punya koneksi, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berpuasa dan cari Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, jika saudara hari ini ada dalam kondisi yang sama, saudara ada di dalam masalah yang sama, seakan-akan tidak ada jalan keluar, saya mau berkata kepada saudara, masih ada Tuhan. Dia Tuhan bekerja di belakang layar, kita tidak lihat, tapi dia ada untuk mendatangkan kebaikan. Karena dia tidak membiarkan saudara sendirian, dan ini buktinya. Ini buktinya, saudara-saudara, di pasal yang kelima. Alkitab berkata pada hari yang ketiga, Esther memakai pakaian ratu, dia menghadap, saudara, dengan saya pasti tahu bahwa dia pasti berdebar-debar, ya. Tetapi puji Tuhan bahwa raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya itu ke arah Esther. Ini pasti Tuhan yang menggerakkan hatinya. Ini pasti perkara Tuhan. Saudaraku, kemudian raja bilang kepada ratu, hai Ratu Esther, loh maksudmu apa? Kok kamu datang gitu tanpa dipanggil gitu ya? Aduh, dia tahu kalau dia tidak mengulurkan tongkat emasnya mati Ratu Esther. Jadi dia berkenan dan mungkin dia tersentuh, dia ngomong, kamu mau minta apa? Separuh kerajaan aku berikan kepadamu. Esther nggak berani ngomong. Ya, dia cuma ngomong begini, kalau aku berkenan, izinkanlah raja bawa Haman datang ke perjamuan. Malam ini aku mau menjamu. Gak berani ngomong, saudara-saudaraku. Akhirnya raja dengan Haman datang malam itu. Wah, dijamu dengan Esther, ya toh, dikasih makan, dan raja tersentuh. Raja bilang, hai Ratu Esther, maksudmu apa? Ngundang aku dengan Haman, separuh kerajaanku pun kalau kamu minta, aku berikan kepadamu. Esther masih gak berani ngomong. Dia cuma ngomong begini, raja kalau engkau berkenan besok ya, besok datang lagi sama Haman, aku mau menjamu engkau. Kenapa Esther nggak berani ngomong saat itu?
Atau pada waktu bertemu di pelataran. Karena Esther tahu bahwa dia tahu ini raja, ini bengis, kejam, dan dia bisa berubah pikiran. Dia penuh dengan ketakutan, saudara-saudara. Ya, toh. Haman waktu itu pulang ke rumah, bangganya bukan main. Iya toh. Lihat ya. Raja dengan ratu ngundang makan, jamuan makan. Gak ada orang lain diundang, cuma aku saja. Katanya dia bilang begitu. Karena bangganya itu, saudaraku, dia siapkan tiang salib, saudara-saudara. Dia bangun malam itu juga. 50 hasta tingginya. 50 hasta itu 75 kaki, saudara. Kalau orang Indonesia taunya meter, itu 23 meter. Kira-kira begitu tinggi, saudara. Dia bangun itu. Dia tidur dengan nyenyak, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara. Esther pasal yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Saya ulangi sekali lagi, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Wow, kok nggak bisa tidur? Habis minum wine, saudaraku, habis dilayani, harusnya tidur, tapi dia tidak bisa tidur. Bukankah ini satu gambaran yang luar biasa? Dan dia tidak bisa tidur, saudaraku. Saya bayangkan, saudaraku, dia bingung, saudaraku, pakai pakaian piyama yang dari emas gitu ya, merek yang terkenal, sambil jalan-jalan. Biasanya raja kalau nggak bisa tidur, apa yang dilakukan? Dia panggil biduanda, ya toh, untuk nyanyi misalnya, atau cari perempuan, atau minum, atau apa, hiburan dan lain sebagainya. Tetapi kali ini enggak, dia minta kitab pencatatan sejarah. Duh, kok bisa ya nggak tahu? Ya toh. Dulu itu kalau sejarah dicatat bukan diketik, ditulis, saudara-saudaraku. Jadi tebalnya bukan main. Ngapain raja? Saya juga nggak ngerti. Itu kayak baca ensiklopedia begitu, siapa yang mau baca. Tetapi malam hari itu dia nggak bisa tidur. Dan nggak bisa tidur, dia minta buku sejarah. Suruh buka, saudaraku. Saya bayangkan itu dibuka halaman 3497 kira-kira gitu, saudara-saudara. Ya, saya hanya bikin. Dan pada waktu dibuka itu dia kaget, ternyata ada pencatatan Mordekai menyelamatkan dia di dalam perkara Bigtan dengan Teres. Ya, kok dia nggak tahu begitu? Ya, menurut ahli teologi, karena ada Haman atau musuhnya itu sengaja ditutup begitu sehingga tidak ada reward, tidak ada hadiah. Tetapi Tuhan itu bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang tuli, saudara-saudara. Haleluya. Dan raja ini, saudara-saudaraku, bertanya kebesaran apa, kehormatan apa yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Jawab para biduanda raja, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Kaget raja, nggak dapat apa-apa. Saya bayangkan dia tambah nggak bisa tidur, jalan-jalan di istananya. Wow, bukankah itu gambaran yang luar biasa? Raja tidak dapat tidur. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Esther di mana? Tidur. Mordekai di mana? Tidur, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Gak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Tetapi raja tidak bisa tidur. Saya mau katakan kepada saudara, itu sebabnya ini gambaran yang luar biasa. Itu sebabnya Mazmur 127 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Sia-sialah kamu duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Perhatikan, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan bekerja di belakang layar, mendatangkan kebaikan pada waktu orang yang dicintainya tidur. Ini poin saya yang kedua. Saudara catat ini, saudaraku. Taruh tangan saudara di dada. Ucapkan dengan suara yang keras, jemaat GSKI Betani Surabaya yang saya kasih. Katakan, ketika aku tidur, aku percaya Allah bekerja. Katakan lebih kuat lagi, ketika aku tidur, Allah bekerja. Haleluya. Haleluya. Jadi raja tidak bisa tidur. Saya percaya itu Tuhan.
Kalau saya terjemahkan secara terjemahan bebas, Bapak Ibu, jangan ngomong bahwa ini terjemahan yang paling benar. Enggak, ini menurut saya pribadi, saudaraku, raja nggak bisa tidur. Ya itu karena Tuhan, itu pasti. Tapi kenapa kalau dia bangun? Dia mungkin gara-gara Haman bikin tiang salib 23 meter itu, dong, raja nggak bisa tidur. Mungkin, saudara, mungkin. Anyway, saudaraku, raja nggak bisa tidur sampai pagi, saudara-saudara. Dia jalan-jalan, saudaraku, mungkin sampai ngomong aja jam 9 pagi ya, di Indonesia masuk kantor gitu. Dan orang yang masuk kantor pertama siapa? Haman. Haman masuk kantor pagi-pagi dan raja kaget lihat ada Haman. Dia panggil, Haman sini, gitu. Dia ngomong sama Haman, apa yang harus dilakukan kalau raja berkenan kepada seseorang untuk menghormati dia? Haman mikir, siapa lagi kalau bukan aku, ya tuh. Diundang jamuan makan malam aja sampai 2 kali cuma raja ratu dengan aku. Siapa lagi kalau bukan aku? Langsung dia membayangkan, raja harus copotkan jubah kebesaran rajanya. Copot semuanya, keretanya, kudanya, dan kemudian diarak keliling kota dan harus diteriaki, inilah kepada orang inilah raja berkenan menghormatinya. Raja jadi mikir, bagus juga ya. Oke, Haman, kalau begitu, lakukan semua yang kau ucapkan kepada Mordekai orang Yahudi itu. Saudara bisa bayangkan itu terjadi. Mordekai malam hari itu tidur ketakutan, tidur tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi Tuhan bekerja, dia bangun pagi, dia dihormati. Dia tidak akan bisa membayangkan, karena ketika dia tidur, saudaraku, dia tidak berdaya. Bangun pagi, dia diangkat dan dihormati. Saya mau menubuatkan kepada jemaat GSKI Bethani Surabaya, ketika engkau tidur, ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau tidak bisa apa-apa, ketika engkau sendirian, ketika engkau sudah hampir bangkrut, ketika engkau sudah hampir sakit, ketika engkau sudah hampir dan sudah tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan bekerja di belakang layar secara rahasia mendatangkan kebaikan. Dan itu terjadi. Mordekai dihormati, saudara-saudaraku. Haman pulang dengan sedih. Begitu sedih dia dijemput karena diundang makan kan sama raja dengan Esther. Dia datang ke perjamuan makan itu dan raja ngomong lagi kepada Esther, "Hai ratu, minta apa? Setengah dari kerajaanku kuberikan kepadamu." Sekarang Esther berani minta, saudara-saudaraku. Karena dia sudah lihat perkara yang ajaib. Bahwa Tuhan bekerja. Tiba-tiba ayah angkatnya dihormati. Dia tahu Tuhan bekerja, saudara-saudara. Memang tidak dicatat ada Tuhan, tapi masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Dan Esther ngomong begini, "Jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba, atas permintaan hamba, bangsa hamba atas keinginan hamba, karena kami hamba serta bangsa hamba itu sudah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri." Saudara mengerti maksudnya? Esther hanya minta nyawanya, minta nyawa bangsanya, karena mereka ini budak, mereka ini minoritas, mereka sudah dijual. Dan raja kaget karena dia nggak tahu kalau ratunya itu orang Israel. Karena selama ini disembunyikan identitas daripada Esther, Hadassah ini. Raja marah, siapa orangnya? Haman. Haman takut, mohon kepada ratu. Raja tambah malah, kurang ajar kamu mau menggagahi sang ratu dalam istanaku sendiri. Langsung bodyguard Raja Harbona ngomong, ini apa Haman sudah siapkan tiang salib. Akhirnya raja ngomong, silakan dia pada tiang itu. Singkat cerita, Haman mati di tiang yang dia buat, yang dia siapkan untuk anak-anak Tuhan. Wow. Bukankah ini gambaran yang luar biasa? Musuh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahkan menjadi kebaikan. Bukankah ini adalah simbol di mana iblis siapkan tiang salib untuk Yesus supaya mati, tetapi Tuhan ubahkan justru salib itu menjadi lambang kemenangan, lambang kehebatan, lambang kuasa. Jadi poin saya yang terakhir, saudara-saudaraku, yang ketiga, jika saudara percaya Tuhan itu ada,
Dia bukan tidur, dia tidak bisa tidur 3 kali. Dia bekerja di belakang layar mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika engkau tidur, dia bekerja. Artinya yang ketiga, tidak ada yang kebetulan. Karena Allah turut bekerja. Taruh tangan saudara di dada. Katakan dengan kuat, katakan tidak ada yang kebetulan. Karena Allah turut bekerja. Sekali lagi, saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidupku. Karena Allah turut bekerja. Tidak ada yang kebetulan kau ada di Surabaya. Tidak ada yang kebetulan kau mendengarkan firman ini. Tidak ada yang kebetulan kau mengikuti ibadah ini secara online. Tidak ada yang kebetulan kau ditempatkan dalam keluarga itu, dalam suasana seperti ini. Tidak ada yang kebetulan saudara dan saya lahir di dalam keadaan COVID-19 ini. Percayalah, masih ada Tuhan. Dia tidak terlelap. Dia bekerja mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa sebab di dalam Yesus kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. For in Him we live, we move, we exist. In Him we actually have our being. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, nggak ada satupun yang kebetulan. Karena Tuhan itu Dia aktif, Dia menjaga, Dia memelihara kita. Dan saya mau tutup, saya mau challenge jemaat GSKI Betani Surabaya. Supaya saudara tidak khawatir, tidak takut, tidak bimbang. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita ibadah dengan iman. Dan saya mau tutup dengan ini, Markus 11:24, Yesus berkata kepada kita semua, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi saya ulangi, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kapan kita menerimanya? Kapan kita menerimanya? Pada saat kita berdoa. Haleluya. Amin. Mungkin untuk menjelaskan ini saya mau cerita kepada saudara satu kesaksian. Ya. Jemaat kami namanya Ibu Lina, ya, sakit saudara-saudaraku, ada benjolan di lehernya, dan yang persoalan yang paling parah adalah dia demam tinggi di atas 38,5, ya, tentu panas dingin, fever, ya, lewat 1 minggu, dan semuanya takut saudaraku, dia terkena COVID-19, dan dia harus melakukan swab test, ya, tanggal 10 Juni yang kemarin. Ya, kemudian Ibu Lina WhatsApp kepada saya. WhatsApp-nya demikian. Mohon doanya Pak Han, hasil tes besok sore negatif dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih GBU. Nah, waktu saya terima itu tentu saya langsung balas, amin, pasti negatif, in Jesus mighty name praying for you. Ya toh? Jadi saya ngomong pasti negatif. Karena apa ya? Itu yang dia doakan, itu yang dia percayai, itu yang dia minta. Kemudian dia menjawab teks saya, amin, thanks Pak Han. Tanggal 11 Juni besok paginya, saya teks dia dong, yaitu shalom, sudah keluar hasilnya negatif. 1 jam kemudian dijawab, shalom Pak Han, belum Pak, appointment dokternya nanti sore jam 5.30 Pak Han. Ya. Jadi 5.30 dia dapat hasilnya, ternyata puji Tuhan hasilnya negatif. Saudara bisa melihat hasil ini di layar ini. Negatif bukan? Dia disembuhkan, benjolannya hilang, dan ternyata tidak terkena COVID-19. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Jehovah Rafa, dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Sampai hari ini, masih ada Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan saya buat saudara, sebetulnya dia menerima hasil negatifnya itu kapan? Tanggal 10 Juni atau 11 Juninya 5.30 dia terima. Kalau saudara melihat hasil tes ini, ya 10 Juni malam dia tes, ya. Besok paginya hasilnya sudah negatif pagi, tapi dia baru tahu 5.30. Pertanyaannya adalah kapan dia menerima hasil negatif? Pada saat dia berdoa, pada saat dia percaya Tuhan sudah menjawabnya. Dia harus percaya dengan iman sudah menerimanya, ya. Saudara mengerti maksud saya? Dan kalau saya bisa kasih
Contoh lagi supaya lebih jelas, nah saya mau tunjukkan kepada saudara, saya punya jas saudaraku yang paling baru. Ini jas ini belum saya pakai. Ya, saya punya teman yang punya tailor untuk bikin jas ya di kota Jakarta. Ya, tahun yang lalu pada waktu Lebaran dia datang ke Australia dan saya jalan-jalan. Malam itu sebelum kami berpisah dia pulang ke Indonesia. Kami makan, setelah kami makan dia berkata, "Pastor," dia panggil saya pastor, ya toh. "Saya bisa ukur badan pastor, saya mau bikin jas begitu buat pastor." Saya bilang, "Waduh, thank you, terima kasih." Ya, apalagi ngukurnya canggih, nggak pakai sentimeter, pakai handphone, pakai aplikasi, saudara-saudaraku ya. Saya direkam begitu, saya bisa pilih dan lain sebagainya, canggih begitu. Saya mau katakan kepada saudara, pada waktu saya menerima janji saya akan diberikan jas, saya kan langsung ngomong, "Waduh, terima kasih, thank you, share gitu, thank you very much gitu ya, billion thanks," kan? Atau saya ngomong, gini ya Pak ya, kalau saya sudah pegang jasnya, saya sudah terima di tangan saya gratis, sudah saya pakai, baru saya ngomong terima kasih. Halo? Bukankah kita banyak orang Kristen seperti itu? Kita ngomong Tuhan nanti ya. Kita berdoa hari ini, Tuhan tolong kami, Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kemudian terima kasih kita, syukur kita, ibadah kita, taburan kita, pelayanan kita nanti ya Tuhan ya. Kalau saya sudah terima, saya sudah pegang, ada buktinya, saya melihat Engkau ada sungguh-sungguh janjimu itu ya dan amin. Dan pasti akan terjadi, baru kita. Dan itu seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak percaya bahwa dia itu ada dan dia bisa dan dia terus melakukan. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketika teman saya ini kembali ke Jakarta, apakah saya langsung menerima jasnya? Enggak loh. Saya nunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gak ada kontak, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kemudian. Februari kemarin ada orang terbang dari Jakarta ke Australia. Kemudian dia baru tag saya, "Pastor, saya titip, mohon maaf begitu lama." Tapi akhirnya saya terima, saudara-saudara, jas ini. Saudara mengerti maksud saya? Jadi saya harus percaya. Ya, saya tidak melihatnya, saya tidak mengerti, saya harus percaya bahwa dia bekerja di belakang layar, di kota yang jauh, di benua yang lain, bahwa dia itu motong kain, dia sedang menyiapkan, mendesainkan buat saya. Dan ketika saya tidur, dia tidak bisa tidur, dia terus bekerja, mempersiapkannya, dan saya percaya tidak ada yang kebetulan, sehingga pada saatnya, in God's time, saya menerima itu. Sama seperti saudara dan saya, kita harus percaya, kita tidak melihat, kita tidak mengerti. Dia ada, dia bekerja, mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika kita tidur tidak berdaya, dia tidak bisa tidur. Dia bekerja di belakang layar. Sehingga tidak ada yang kebetulan. Dan pada waktunya Tuhan, He makes all things beautiful in His time. Yang percaya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu dan saudara kekasih bangkit berdiri dari kursi saudara. Kita akan akhiri ibadah kita ini dengan doa, saudaraku. Mulai buka kedua tangan saudara. Jangan hiraukan orang-orang di sekeliling saudara. Ya, tutup TV saudara atau gangguan yang lain. Mulai tutup mata saudara dan buka kedua tangan saudara. Dan mulailah berdoa di dalam roh. Kurabakashikita karabakashanda. Oh, robokoshikita karabakashikita karabakash. Oh, rabakashikita karabakashata karab. Mulailah berdoa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan sebab saya percaya firman ini datang dengan kuat kepada saudara. Dan banyak di antara kita masih belum melihat, kadang-kadang kita masih ragu-ragu apakah Tuhan itu mendengar. Tuhan mendengar, Tuhan ada. Hari ini berita ini, message ini datang dengan kuat. Bahkan ketika engkau tidur, dia bekerja. Bapak, hamba berdoa pada hari ini Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai, hamba sampaikan isi hatimu Tuhan. Dan hamba percaya, hamba berdoa supaya engkau menguatkan, engkau menyembuhkan, engkau menguatkan, engkau menghibur mereka, engkau menghapus air mata mereka ya Tuhan. Hamba tahu Tuhan, sekalipun hamba berdoa dari benua yang lain, dari Australia Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Kau sanggup Tuhan menolong.
Nyatakan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biji mata Tuhan, umat pilihan Tuhan ini, supaya mereka yakin masih ada Tuhan yang bekerja, sehingga kami bisa berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebaikan Tuhan termanifestasi dalam hidup jemaatmu. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka disembuhkan, mereka ditolong Tuhan, mereka diangkat tinggi, mereka melihat lawatan Tuhan, mereka ketika mereka tidur, Tuhan turut bekerja. Hamba berdoa ya Tuhan, Kau memberkati mereka. Engkau menolong mereka. Hamba mendeklarasikan Tuhan bahwa berkat daripada Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat, tanda ajaib persekutuan yang manis Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menguatkan jemaatmu, memberkati jemaatmu, mengangkat, menyembuhkan, memulihkan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa. God bless you all. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dan